em, bagaimana cara menjemput jodoh yang secara syar'i yang sesuai dengan tuntunan agama, Ustadz. Lalu di sini juga ada seorang akhwat yang sudah beberapa kali mencoba ta'aruf, namun hatinya belum ada yang seret, tapi ada kecondongan nih kepada seorang ikhwan, namun kecondongan itu beliau itu secara dunia, Ustadz. Jadi belum mengaji, belum belajar agama, mungkin sholat puasanya mungkin pas-pasan, Ustadz ya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Kalau bicara duda ini kan udah pengalaman sebenarnya. Tapi yang dia ingin tanyakan gimana sih? Ya, mendapatkan istri yang sesuai dengan syariat. Kalau dulu dia mungkin bayi pacaran ya. Bahkan mungkin ada yang kebablasan. Sampai melakukan dosa. Baru kemudian berpikir untuk tanggung jawab. Dan ini banyak di masyarakat seperti itu. Yang syar'i itu ya memang kau cari. Engkau memang mau menikah. Gimana carinya? Ya dengan mencari informasi. Ada nggak perempuan-perempuan yang soleh? Atau dia punya kenalan. Dia tahu punya tetangga. Dia mungkin punya kawan yang tahu dia soleha. Maka engkau datang kepada orang tuanya. Atau engkau tanyakan kepada perempuan tersebut. Engkau sudah ada yang punya apa belum? Aku ingin melamar. Jadi bukan menjalin hubungan sebelum pernikahan. Kalau bicara tadi, ya ta'aruf, sekedar perlu dia kenal sama nih perempuan. Sekarang mungkin ya di masa medsos seperti ini, perempuan itu mengirimkan CV tentang dia, sehingga kau bisa membaca dia, oh kayaknya fulan kayak gini, kayak gini. Fulan umpamanya, ya baiklah. Informasi dari CV itu mungkin hanya 55% atau 50%. Sisanya harus cari informasi yang tepat. Anda mau ngobrol sama perempuan itu, boleh ngobrol sama perempuan yang hendak kita nikahin. Tapi nggak boleh khalwat. Namun lebih baik engkau cari tahu tentang dia. Memang kita lihat jamaah ya, Nabi SAW menikah itu ya dengan orang-orang yang memang dikenal gitu loh. Di kota Madinah pun mereka menikah bukan sama orang-orang jauh gitu. Tahu, oh fulana tahu sama fulana. Jadi ta'aruf itu sebenarnya dalam rangka mengetahui sosok yang hendak dinikahi. Boleh jadi informasi dengan CV atau informasi dari kawan atau kita yang cari informasi tentang perempuan tersebut. Kemudian kau datang kepada orang tuanya, kepada walinya, ungkapkan apa yang engkau inginkan dari dia. Kalau ada yang perlu ditanyakan kepada perempuan itu ya tadi boleh ngobrol, tapi tidak boleh berkhalwat. Ngobrol tentang hal-hal yang memang diperlukan. Adapun berkaitan dengan akhwat yang hendak menikah, ingat kita dilahirkan nggak bisa milih. Kapan, di mana kita mati kita juga nggak bisa milih. Tapi kalau nikah, engkau disuruh milih. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki kepada walinya nih. Datang kepada walinya bukan kepada perempuannya. Ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya kalian ridhoi, akhlaknya kalian sukai, kawinkan. Banyak perempuan dengan kecantikannya dia mencari laki-laki yang kaya. Laki-laki yang tampan. Sedangkan Nabi SAW memberikan arahan. Kalau tujuanmu adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka ikuti nasihat Nabi SAW. Yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka. Terjadi KDRT kadangkala keributan di rumah tangga gara-gara salah milih.
Maka engkau sekarang kalau dikatakan condong dengan seorang ikhwan, engkau kenapa condong sama dia? Kalau engkau condong karena dunia, ya masalah. Engkau sulit akan berbahagia dengan dia kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara agama dan akhlak, maka agama ini ada batas minimal. Minimal tuh laki, gimana kondisinya? Agamanya melaksanakan yang wajib. Pas-pasan gak apa-apa. Tapi gak ketinggalan. Sholatnya 5 waktu bukan 4. Ramadan puasa sebulan bukan 20 hari. Perhatikan yang seperti ini. Jadi ada batas minimal agama melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia masih makruh Ustadz, yang sunnah belum dikerjakan, oke. Nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah ya, masih masuklah dalam kriteria yang minimal. Tapi kalau nggak ada itu, maka gimana engkau mau menikah dengan dia? Insya Allah Ustadz nanti dapat diperbaiki. Terkadang kecondokan kepada harta dan dunianya membuat kita menghayal. Iya, manusia itu berpotensi bisa dirubah gitu loh. Tapi engkau siapa gitu loh. Engkau siapa? Boleh jadi engkau yang berubah karena menikah dengan dia. Maka tolong diperhatikan masalah ini. Ummu Sulaim, pernah dia dilamar oleh orang kaya, Abu Tolha. Orang kaya dan baik. Jadi secara akhlak Abu Tolha terkenal di kota Madinah. Ya orang yang mulia, suka membantu orang lain. Dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Halumma ya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku. Aku akan berikan emas dan perak kepadamu." Apa kata Ummu Sulaim? Mithluka la yurad. Abu Tolha, orang kayak engkau itu gak pantas ditolak. Orang baik. Tapi yang jadi masalah, engkau kafir dan aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho. Islammu sebagai mahar buat aku. Aku gak peduli sama duit. Nih, berarti kan Ummu Sulaim gak berpikir kepada harta, kepada agama. Kalau akhwat tadi yang bertanya, engkau mikirkan apanya? Mikirkan hartanya, dunianya, atau memikirkan agamanya? Kalau engkau lebih memberatkan dunianya, gak peduli sama agama, ya siap-siap aja untuk hidup jauh dari kebahagiaan. Karena Nabi SAW mengatakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah.